Oke, mari kita lihat beberapa ilusi optik. Kamu punya waktu 7 detik untuk menemukan semua objek tersembunyi. Ingat, apa yang kamu lihat pertama kali supaya aku bisa memberitahumu apa artinya. Apa yang kamu lihat pertama kali pada gambar ini? Kalau yang pertama kamu lihat adalah bibir berukuran besar, kamu adalah orang yang lumayan jujur dan terbuka. Kamu juga mempercayai perkataan orang lain begitu saja. Jika yang kamu lihat adalah pohon, kamu ambisius dan selalu selangkah lebih maju dari orang lain. Bagaimana dengan tes membaca? Apa hanya ada satu kata atau lebih? Yang satu ini sudah jelas. Orang yang optimis pertama-tama akan melihat kata good, yang berarti baik, dan mungkin tidak akan melihat yang lainnya. Jika kamu lebih dulu melihat kata evil, yang berarti jahat, kamu mungkin merasa sulit untuk mempercayai orang, setidaknya saat baru kenal. Bagaimana dengan yang ini? Ingat, kadang-kadang kamu melihat apa yang ingin kamu lihat. Ya, waktu habis. Kalau kamu melihat lubang kunci terlebih dahulu, kamu suka menjelajah hal-hal baru dan melakukan sesuatu di luar batas kemampuanmu. Jika kamu melihat orang yang menangis lebih dulu, luangkan waktu untuk rileks dan kosongkan sejenak pikiranmu. Kamu mungkin kurang memperhatikan perasaanmu. Yang satu ini jelas memiliki pesan tersembunyi. Dapatkah kamu melihatnya? Jika kamu melihat beberapa kolom kuno terlebih dahulu, mungkin agak sulit bagimu untuk keluar dari zona nyaman, serta tidak mudah bagimu untuk menerima pendapat orang lain. Kalau yang pertama kamu lihat adalah orang, kamu percaya diri dan tahu persis apa yang kamu inginkan dan bagaimana mendapatkannya. Kamu juga banyak membantu orang lain. 7 detikmu untuk menebak ilusi ini dimulai dari sekarang. Apa ini terlihat seperti pintu yang terbuka? Oh ya, maka kamu sudah siap untuk perubahan besar dalam hidup. Jalani saja. Bukankah menarik untuk mencoba hal-hal baru? Jika objek ini lebih terlihat seperti not balok untukmu, kamu merasa memiliki sesuatu yang penting untuk dibagikan kepada dunia. Jangan pernah melewatkan kesempatan untuk mengekspresikan diri. Apa yang diperlihatkan pemandangan laut ini kepadamu? Jika kamu melihat semua kapalnya, kamu jelas suka bepergian dan menjelajahi tempat-tempat baru. Jika malah jembatan yang terlihat, kamu menghargai stabilitas dan ketertiban. 7 detikmu untuk yang berikutnya dimulai sekarang. Apa kamu melihat wajah seseorang? Jika demikian, kamu sangat memedulikan orang lain. Bagimu, semua hal dan semua orang unik juga menarik. Jika terlihat seperti ikan, kamu bahagia dengan hidupmu dan percaya pada keberuntungan. Ini yang berikutnya. Jika kamu lebih dulu melihat pemain saksofon, kamu adalah bintang pesta. Tapi sesekali jangan lupa istirahat. Berikan kesempatan orang lain untuk bersinar ya. Jika terlihat seperti wajah yang besar, kamu lebih suka menyendiri dan ditemani buku tebal yang menarik. Tak ada salahnya sesekali pergi keluar.
kamu malah mungkin menemukan sesuatu yang baru tentang dirimu. Bagaimana dengan yang ini? Kamu punya 7 detik untuk menemukan semua objek yang tersembunyi. Kamu yang menyadari pepohonan terlebih dahulu, kamu sangat mengandalkan intuisimu, dan hal ini tidak pernah mengecewakanmu. Jika kamu lebih dulu menyadari keberadaan harimau, kamu lebih sering mengandalkan logika dan perencanaan yang cermat, dan kamu melakukannya dengan baik. Malam ini penuh bintang dan tenang. Apa yang terlihat istimewa di gambar ini? Jika kamu melihat wajah dengan mata tertutup, kamu biasanya peduli dengan orang lain, melebihi dirimu sendiri. Jika kamu melihat orang dan pohon di atas bukit, kamu adalah seorang pemimpi besar dan selalu percaya hal yang terbaik pasti akan datang. Apa yang kamu lihat? Hanya potret atau sesuatu yang lain? Jika kamu melihat potret dan hanya itu, kamu itu pekerja keras dan tidak akan berhenti sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Jika kamu juga melihat hewan yang menempel di kepala orang dalam gambar karena suatu alasan, kamu itu cenderung kreatif, tapi kadang-kadang bisa terganggu oleh hal-hal kecil. Wahai malam berbintang, rahasia apa yang disembunyikannya? Jika semua yang kamu lihat adalah paus, kamu cenderung melihat potret besar akan suatu hal dan cukup senang dengan hidupmu. Jika kamu juga melihat peselancar kecil di pausnya, kamu tidak mencari jalan yang mudah dalam hidup dan kamu selalu memeriksa ulang semuanya. 7 detikmu untuk gambar ini dimulai dari sekarang. Apakah kamu melihat anjing lucu? Kamu pasti pecinta anjing. Kamu mencintai anjing karena kesetiaan mereka. Dan hewan ini mengingatkanmu untuk tidak menganggap hidup terlalu serius. Dapatkah kamu melihat 2 anak kucing dan hati? Kamu benar-benar romantis. Dan pecinta kucing tentunya. Kuberitahu ya, ini sebuah potret. Sisanya terserah kamu. Jika kamu hanya melihat seorang putri di sini, kamu akan selalu berjiwa muda, menyenangkan, dan ramah. Jika kamu menyadari adanya seorang wanita yang lebih tua, kamu lebih realistis, baik hati, dan peduli. Yang satu ini cukup menyeramkan. Apa kamu melihat sesuatu? Jika kamu hanya melihat 2 ekor burung, kamu adalah orang yang lugas dan berorientasi pada tujuan. Jika kamu melihat kuda, itu berarti kamu sebisa mungkin mencoba menghindari konflik. Ini ilusimu berikutnya. Coba beritahu apa yang kamu lihat. Apakah kamu melihat wajah seorang gadis? Maka kamu suka berkomunikasi dan akan sangat pas untuk pekerjaan apapun yang mengharuskanmu berurusan dengan banyak orang. Apakah kamu melihat burung dan pohon lebih dulu? Kamu akan merasa lebih nyaman dengan pekerjaan yang melibatkan seni atau ekspresi diri. Bagaimana dengan yang ini?
Jika jawaban yang paling jelas untukmu adalah seorang gadis di Paris, kamu realistis dan mudah diajak bekerja sama. Kamu pasti memiliki banyak teman. Jika kamu juga melihat wajah seorang gadis di sini, kamu hebat dalam memahami potret besar suatu masalah dan arti menyeluruh dari banyak hal. Itu sebabnya kamu cepat belajar. Perhatikan baik-baik. Bisakah kamu mengetahui apakah kuda itu datang atau pergi? Jika kamu yakin kudanya mendekatimu, itu berarti kamu tidak sabar menunggu hal-hal besar datang ke dalam hidupmu. Jika kamu berpikir kudanya menjauhimu, kamu mungkin merasa sedikit bernostalgia dengan masa lalu. Yang ini pasti mudah. Tugasmu adalah menemukan satu objek yang tidak cocok dengan yang lain. Bagus, pesawat ini muncul di tempat yang salah pastinya. Waktunya sarapan. Kamu tahu apa yang salah dengan dapur ini? Susah juga ya untuk tahu berapa banyak air di ketel ini. Tanda minimum dan maksimalnya bertukar tempat. Satu banteng jelas menonjol di antara yang lain. Kamu punya 7 detik untuk mencarinya. Oke, cuma matanya yang terlihat berbeda. Bukan masalah besar jika kamu tidak menyadarinya. Kamu punya 100 burger dan banyak steak untuk dimasak. Dan hanya satu alat barbeque untuk melakukannya. Temukan dalam 7 detik. Ini dia. Hari yang sibuk, seperti biasa. Hanya saja ada sesuatu yang salah di sini. Apa kamu tahu apa itu? Gadis dengan gaun merah tidak mungkin kering tanpa payung pada hari hujan seperti itu. Dapatkah kamu menemukan sesuatu yang aneh dalam kumpulan domba ini? Bagus sekali, itu dia. Sulitnya menyiapkan sarapan kalau kamu buru-buru. Temukan 8 perbedaan antara kedua gambar ini. Ini semua soal memerhatikan detailnya. Kamu berhasil menemukan 8 perbedaan. Wow, banyak dinosaurus di sini. Salah satu dari dino ini kemungkinan besar lebih rewel dari yang lain. Kamu tahu yang mana? Bagus, dino ini kehilangan 1 giginya. Ke pantai yuk, temukan ember dan sekop di antara pondok-pondok pantai ini, supaya kamu bisa membangun istana pasirmu sendiri. Mantul! Semua beruang lucu ini akan pergi ke pesta mewah. Tapi ada satu yang tidak tahu dress code-nya. Temukan beruang itu dan suruh dia pakai dasi. Mereka akan jadi bintangnya pesta.
Mike ingin mengejutkan ibunya dengan memberi hadiah buatan tangan yang dibuatnya sepenuh hati. Bantu dia menemukan 10 alat yang dia perlukan untuk membuat ibunya bahagia. Hore! Ibunya pasti terharu. Kayaknya ada satu ekor yang salah tempat. Dapatkah kamu melihat satu yang berbeda? Benar, soal ini sulit juga ya. Liz sudah menunda membersihkan mejanya lama sekali. Parah deh. Dapatkah kamu membantunya menemukan 13 objek yang dia butuhkan sekarang juga untuk bikin PR? Dia pasti sangat berterima kasih. Tapi, sekarang dia jadi harus beneran bikin PR. Banyak hal berubah sangat cepat di kota ini. Temukan 10 perbedaan di antara kedua gambar ini, yang diambil terpisah hanya dalam 30 detik. Apakah kamu menemukan semuanya? Wow, kamu jeli juga. Katie sangat mencintai hewan sampai-sampai dia tidak bisa berhenti mengadopsi mereka. Dapatkah kamu menemukan 12 benda yang tersembunyi dalam potret keluarga ini? "12 itu banyak banget loh." Bersepeda memang sedang ngetren, tapi beberapa detail tidak sama dalam dua gambar ini. Dapatkah kamu menemukan 8 detail tersebut? Hebat! Camilan memang paling mantap. Begini saja, kamu baru boleh makan kalau menemukan 5 perbedaan di antara kedua gambar ini. Apakah kamu berhasil melakukannya? Nah, selamat makan! Ada sesuatu yang terjadi di restoran ini. Hanya dalam sekejap, semuanya langsung berubah. Aneh. Temukan 10 perbedaan di antara kedua gambar ini. Sempurna. Lucunya, sebagian besar orang melewatkan menu yang berubah warna. Jika kamu melihat yang satu itu, kamu memang ahli. Yuk bantu anak bul imut ini membersihkan kekacauan yang dibuatnya sebelum pemiliknya tiba. Kamu seharusnya punya cukup waktu untuk menemukan setidaknya 10 benda. Hore, pemiliknya pasti senang. Aku yakin kamu dapat menemukan 10 benda tersembunyi dalam potret wanita bersama kucingnya ini. Mari kita lihat, apakah aku benar? Yeay, kamu berhasil! Bagus! Orang bilang, lihat dulu baru percaya. Kira-kira bener nggak ya? Ilusi optik punya mekanisme rumit untuk mengecoh otak kita. Ada kombinasi warna, cahaya, atau pola tertentu yang bisa bikin kita ngelihat sesuatu yang sebetulnya nggak ada. Tes dulu otakmu dengan ngelihat cara kerja ilusi ini yuk! Kalau diperhatiin baik-baik, kotak di gambar ini bakal kelihatan berubah warna. Warna apa yang kamu lihat? Gelap, terang, dan gelap lagi? Salah! Padahal warnanya sama aja. Ilusi ini dibuat oleh seorang psikolog dan seniman asal Jepang, Akiyoshi Kitaoka.
Menurutnya, kita tahu otak kita akan mengubah pandangannya terhadap warna kotak ini. Warna sudah menjadi ilusi di dalam kotak kita karena terbentuk dalam sistem visual. Apa yang terlihat sebagai biru sebetulnya merupakan panjang gelombang yang terpantul sebagai biru. Ahli saraf mengatakan sekitar 50% otak kita terlibat dalam proses penglihatan. Sinyal visual tersebar ke lebih dari 30 area di otak kita. Tiap areanya punya fungsi khusus untuk mengolah warna, gerak, kedalaman, dan bentuk. Kalau semua informasi ini digabungkan, kita bisa ngebedain bentuk dan warna. Tapi anehnya, para ahli saraf masih belum memahami prosesnya secara detail. Berarti masih perlu digali lagi tuh. Selanjutnya, ada gambar tangga kayak gini. Kelihatan simpel banget kan? Oke, kita balik gambarnya dulu ya. Masih kelihatan kayak tangga, tapi arahnya bukan dari kanan ke kiri, melainkan dari kiri ke kanan. Eits, jangan ngedip dong. Kalau kamu ngedip, ilusinya bakal hilang dan kamu cuma akan ngeliat versi yang asli lagi. Wow, kenapa bisa gitu ya? Ilusi ini bernama tangga Schroeder dan ditemukan oleh ilmuwan Jerman Heinrich Schroeder pada tahun 1858. Ilusi simpel ini bisa mengungkapkan mekanisme dasar tentang cara kerja otak kita. Jadi gini alasannya. Kalau tangga ini dibongkar, gambarnya kelihatan datar, otak kita menangkapnya sebagai gambar 3 dimensi, padahal itu cuma kombinasi bayangan dan cahaya. Jadi efek 3 dimensinya sendiri sudah jadi ilusi optik. Ini bisa terjadi karena otak kita menangkap gambar, lalu membuat penyesuaian dengan apa yang sudah ada. Jadi otak melihat bayangan dalam gambar 2 dimensi, kemudian menangkap adanya kedalaman. Intinya, otak kita bisa menciptakan perspektif yang nggak nyata dari objek yang kita lihat. Dan dalam hal ini, kita menyebutnya sebagai perspektif 3 dimensi. Pada tahun 2020, matematikawan asal Jepang Kokichi Sugihara memanfaatkan ilusi ini selangkah lebih maju. Coba amati, tangga ini sekilas kelihatan biasa aja kan? Kalau gitu, kita perlu naruh objek di bagian atasnya dan ngebalik posisinya pada sudut 180 derajat. Ini beneran nggak sih? Objek yang tadinya kelihatan di atas tangga langsung pindah ke bawah tangga. Pantesan aja, karya ini berhasil menyabet penghargaan ilusi terbaik tahun 2020. Menurut Sugihara, kita tahu cara otak mengecoh kita agar menangkap hal-hal yang nggak nyata dengan ilusi ini. Triknya simpel aja, tangga ini bukan benar-benar tangga, tapi permukaan datar 2 dimensi yang memanfaatkan sudut dan bayangan untuk mengelabui otak. Gambar 2 dimensi dicetak dan disatukan menjadi struktur 3 dimensi. Tapi di situ nggak ada kedalaman, yang ada cuma ilusinya. Coba deh amati gambar ini dan hitung jumlah baloknya. Ilusi ini pernah bikin heboh jagat internet loh. Sebagian orang bisa nemuin 11 balok, tapi kebanyakan cuma ngeliat 7 atau 8 balok. Dan menurut pembuatnya, di situ cuma ada 6 balok lengkap. Kalau dihitung dari atas ke bawah, balok atasnya kelihatan nyata. Tapi setelah sampai di balok ke-6, semuanya jadi nggak jelas dan membingungkan. Ternyata kedua balok terakhir ini nggak lengkap. Jadi saat dihitung, kelihatannya malah berlipat ganda dan bikin bingung. Kalau kamu perhatiin balok ke-7 dan ke-8, bentuknya kelihatan nggak lengkap. Keduanya memang ditaruh di situ untuk mengecohmu. Menurutmu, semua garis biru tua ini saling sejajar atau miring nih? Meski kelihatannya bengkok, ternyata enggak loh. Ilusi optik klasik ini pertama kali dijelaskan lebih dari 100 tahun yang lalu, tapi baru diberi nama pada tahun 1970-an. Dan namanya adalah ilusi dinding kafe. Seorang pria bernama Steve Simpson ngelihat efek serupa di dinding kafe Bristol, dan ini hasilnya. Perhatiin baik-baik ya, kita perlu blur gambarnya jadi begini. Oh, masih kurang blur. Sip, dengan begini kamu bisa ngelihat semua garis biru saling sejajar, dan kalau diperhatiin lagi, berlian hitam putih di perpotongan garis menghasilkan ilusi. Elemen melengkung di dalam garis biru juga memperkuat efeknya. Biar lebih paham lagi, kamu perlu nyimak ilusi selanjutnya nih. Lihat kotak hitam yang bersilangan dengan garis putih tegak lurus ini. Kalau kamu perhatiin baik-baik, kamu bisa ngelihat titik putih di persimpangan kisi dan warnanya berubah menjadi abu-abu, kemudian hitam. Kalau kamu fokus pada satu titik, warnanya akan jadi putih, tapi kalau pandanganmu bergeser, warnanya langsung berubah menjadi abu-abu.
Ini adalah ilusi Kisi Herman. Keren kan? Biar makin seru, kita perlu ngasih titik putih pada garis potong abu-abu yang ditaruh di atas latar belakang hitam. Kalau kamu ngelihat gambar ini cukup lama, akan muncul titik hitam di perpotongan Kisi, menghasilkan efek kelap-kelip. Nama lain dari ilusi ini adalah ilusi kontras cahaya simultan. Titik yang awalnya berwarna putih akan kelihatan hitam dalam hitungan detik. Duh, kenapa mata kita bisa terkecoh gini ya? Masa warna putih bisa kelihatan abu-abu dan hitam? Ilusi ini memperlihatkan salah satu prinsip paling penting dalam persepsi manusia, yaitu mata kita nggak selalu melihat sesuatu sebagaimana adanya. Sel retina di mata kita berperan sebagai reseptor cahaya. Kalau salah satu reseptornya aja yang mendapat cahaya, ia akan menangkap lebih banyak cahaya dibandingkan saat reseptor lain juga terkena cahaya. Ini bisa mencegah penembakan reseptor terdekat. Dalam ilusi Kisi Herman, garis putih ini diatur sedemikian rupa agar di sekitar titik potong ada lebih banyak cahaya dibandingkan titik potong di sepanjang garis. Dengan begini, semua titik di titik potong lebih terhalang dan terlihat lebih gelap. Ilusi selanjutnya disebut dengan pemburu Pac-Man. Kamu pasti bakal tahu alasannya. Tatap tanda silang di bagian tengah selama 5 detik, gambarnya jadi kelihatan bergerak kan? Kamu juga mungkin akan ngelihat lingkaran hijau di sela-sela lingkaran ungu. Jadi sebetulnya, gambar ini memungkinkan kita melihat dua ilusi secara bersamaan. Meski kelihatan bergerak-gerak, gambar ini ternyata cuma diam. Beneran! Fenomena ini dikenal sebagai fenomena phi. Dan ini terjadi saat benda diam ditaruh secara berdampingan, lalu satu persatu diterangi secara cepat hingga menghasilkan ilusi gerakan. Oke, lihat lagi bagian tengah gambar ini dong. Apa kamu bisa ngelihat lingkaran hijau tadi? Ilusi kedua ini disebut after image, dan ini terjadi saat otak mencoba mengganti objek dengan objek lain saat yang asli mulai menghilang. Tapi kenapa harus hijau? Nah, warna hijau adalah warna komplementer dari ungu. Kalau kita mengganti warna lingkarannya menjadi biru, maka warna sela-selanya berubah menjadi kuning karena kuning adalah warna komplementer dari biru. Mantul! Halo, kamu udah siap dibikin bingung sama ilusi optis yang keren banget ini? Atau kamu mau ngecek apa otak kamu bisa gampang terkecoh? Yuk, tonton 11 ilusi optis dan kasih tahu kami ilusi optis mana yang paling keren. Ini yang pertama. Perhatikan baik-baik. Apa yang kamu lihat? Kebanyakan orang yakin mereka melihat gambar bola 3 dimensi pada latar monokrom berpola. Atau mungkin kamu ngerasa bola itu mengapung di hadapan permukaan datar? Sebenarnya, ini gambar 2 dimensi. Ilusi ini terjadi karena peletakan unsur polanya. Satu lagi gambar 3 dimensi yang sebenarnya datar. Kok aku ngelihat gumuk pasir yang warnanya kayak zebra ya? Tapi salah. Efek ini terjadi karena perbedaan ketebalan dan posisi garisnya. Sekarang, lihat gambar ini. Jangan berhenti natap gambar ini. Nah, lingkarannya gerak kan? Ini ilusi gerak yang populer. Kerennya lagi, lingkarannya berhenti kalau kamu cuma ngelihat satu bagian gambar. Coba deh, kalau kamu ngelihat lagi, lingkarannya gerak lagi. Ajaib ya? Lingkaran ini awalnya kelihatan sederhana dan nggak mencurigakan. Tapi coba deh gerakan kepala kamu ke depan dan belakang sambil fokus pada titik di tengah gambar. Lingkaran yang dibentuk belah ketupat itu mulai gerak kan? Saat kamu memiringkan kepala ke arah layar, lingkarannya bergerak ke satu arah. Waktu kita menjauh dari layar, gerakannya berlawanan arah. Keren banget kan? Mau yang lebih bikin bingung? Lihat gambar ini aja. Kisi-kisinya bergerak vertikal kan? Enggak gerakannya malah diagonal.
Ilusi ini terjadi saat tiang dengan garis diagonal berputar horizontal mengelilingi poros vertikalnya. Kalau dari layar, garis itu kelihatan gerak ke bawah, bukan mengelilingi tiang. Kenapa begitu? Karena kamu melihat tiangnya lewat jendela vertikal yang ngasih kamu sedikit informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Lihat gambar keren ini deh. Ilusi kinetis ini bikin kamu ngerasa gambarnya mengalir, berkilau, dan bergerak barengan kan? Tapi gambar itu sebenarnya cuma sejumlah garis satu warna yang berasal dari pusat yang sama. Ilusi berikutnya ini cantik banget. Semakin lama dilihat, gambarnya semakin gerak. Gambarnya terlihat berputar meskipun sebenarnya enggak, sedikit pun. Ilusi ini terjadi karena mata bereaksi pada variasi ukuran lingkaran dan kontras warna yang berinteraksi. Wah, gambar ini cerah dan cakep banget. Tapi jangan kelamaan ngelihat gambar ini. Kamu bisa pusing dan matamu bisa sakit. Pokoknya, karena aku udah ngingetin, cincin-cincin ini kayak berputar ke arah berlawanan ya. Iya sih, efeknya emang kuat banget. Tapi sumpah, ini bukan GIF animasi. Gambar ini nggak bergerak, tapi desain dan warnanya bikin cincin-cincinnya kelihatan kayak gerak. Hei, lihat gambar ungu 3 dimensi ini deh. Lucu banget ya. Masalahnya, kamu pasti udah tahu, ini bukan gambar 3 dimensi. Pola cerahnya yang unik menghasilkan ilusi ini. Ini ilusi 3 dimensi berikutnya. Kotak-kotaknya kelihatan gede banget. Tapi perhatiin baik-baik deh. Sebenarnya perseginya lurus kok. Perbatasannya paralel dan tegak lurus. Tapi otak kamu kekeh kalau gambar ini berbentuk kubah. Sebenarnya itu karena titik-titiknya nggak menyentuh garis pembatas persegi. Selalu ada celah tipis, tapi otak menerjemahkan celah itu kayak garis. Nah, hal inilah yang mengacaukan sudut pandang kamu. Jadi, bukan cuma sudut siku-siku. Ada yang kelihatan lancip, ada yang kelihatan tumpul. Di gambar ini, semua pinggirannya vertikal, horizontal, atau membentuk sudut 45 derajat. Kamu melihat itu nggak? Pasti enggak. Kamu bisa ngelakuin ini biar gambar ini makin keren. Pause video ini biar gambarnya statis, lalu scroll ke atas dan bawah. Ternyata ilusi ini juga punya unsur gerak. Hebat! Yuk, cari tahu kok bisa sih ilusi optis itu mengecoh pikiran kita? Kamu jelas-jelas tahu mata mengirim sinyal yang salah pada otak. Tapi kamu tetap melihat gambar itu. Saintis yakin, kadang otak kita secara nggak sadar membelokkan pandangan kita pada dunia biar memenuhi ekspektasi kita. Otak ngisi celah menggunakan pengalaman kita. Bisa dibilang, mata nggak menipu kita. Tapi itu emang cara otak buat menerjemahkan gambar yang dikirim mata. Seperti kata ahli, ilusi optis adalah ketidaksesuaian antara kesan visual dan sifat benda sebenarnya. Oh iya, favoritku adalah ilusi dengan lingkaran cerah yang berputar. Kalau kamu, komen di bawah ya. Berapa warna yang kamu lihat di sini? Kalau kamu nemu 3 warna, jawabanmu nggak salah kok. Tapi gimana kalau 17? Bisa jadi memang segitu sih. Meskipun gambarnya baru viral akhir-akhir ini, penjelasan di balik misterinya sudah berlangsung sejak lama. Fenomena ini ditemukan oleh Profesor Matematika dan Fisika asal Austria, Ernst Mach. Dia tahu kalau kita akan gampang ngebedain warna yang sedikit berbeda saat posisinya berdekatan. Tapi saat warnanya dipisah, perbedaannya akan sulit terlihat. Menurut sang profesor, efek ini berkaitan dengan susunan bola mata dan jaringan penyusun retina kita.
Kemudian, fenomena ini dikenal dengan sebutan efek Mach-Band untuk menghormati nama sang profesor. Berkat kemajuan teknologi, para ilmuwan bisa mengonfirmasi ide sang profesor beberapa tahun kemudian. Retina kita mirip seperti layar bioskop yang bisa menangkap pantulan cahaya dari pupil. Seluruh layar ini dipenuhi dengan reseptor, tapi cuma sebagiannya yang lebih aktif di bawah cahaya terang sehingga mampu mengirimkan banyak sinyal menuju otak. Saat dua sel mengirimkan sinyal yang sama, otak kita bisa mengira kalau warnanya juga sama. Saraf kemudian mencari cara untuk mengatasi masalah ini dengan mengirim sinyal yang lebih kuat. Tujuannya untuk membuat perbedaan yang lebih kontras pada corak warna yang berlainan. Lalu, otak akan tahu perbedaannya. Nah, makanya kita bisa ngelihat perbedaan corak warna yang mirip saat keduanya berdekatan. Transisi antar warnanya juga kelihatan beda. Tapi sebagian orang nggak bisa ngelihat perbedaannya karena susunan otak mereka. Pengaruh warna, kecerahan, dan kontras layar laptop atau smartphone juga jadi alasan lain. Di dalam rumah atau kantor yang kita tempati juga ada pencahayaan. Selain itu, kemampuan optik mata kita dalam menyaring cahaya pasti berlainan. Belum lagi level densitas pigmen kita sangat unik, sehingga mempengaruhi proses penyerapan cahaya. Kita bisa aja memiliki lebih dari 3 sel kerucut, sehingga bisa ngelihat lebih banyak warna dari kebanyakan orang. Ada juga orang yang lebih bisa ngerasain efek Mach-Band daripada orang lain. Makanya, nggak ada jawaban yang benar dari pertanyaan pertama tadi. Terkadang, ketidakpastian bisa bikin mata kita melihat objek dengan cara lain. Gaun yang secara bersamaan berwarna emas, putih, biru, hitam, biru, putih, dan biru, lalu biru lagi, akan bikin sensasinya nggak karuan. Gaun ini dipotret dengan ponsel bercahaya super aneh dan sangat terang. Kita juga nggak tahu lokasi pemotretannya. Bisa aja di dalam ruangan atau malah cuma di luar. Jadi kita nggak bisa mastiin cahayanya cuma buatan atau memang alami. Menurutmu cahayanya menerangi gaun dari depan atau belakang sih? Nggak diketahui juga. Kalau dari belakang, seharusnya di situ ada bayangannya dong. Tapi sebagian kainnya malah ada di dalam bayangan tuh. Kemudian bayangannya memantul dari gaun dan bikin kondisinya semakin rumit. Kamu bingung ya? Sama dong. Nah, saat menerima informasi yang kurang memadai, otak kita akan ngisi celah dengan bikin asumsi sendiri. Asumsi ini sering didapat dari kondisi yang sebelumnya kita lihat atau ketahui. Makanya, otak kita bisa nebak kondisi cahayanya. Padahal tebakan orang lain bisa aja sangat berlainan. Orang yang menebak gaun ini berada di dalam bayangan meyakini warnanya putih dan emas, sama seperti mereka yang mengira sumber cahayanya dipancarkan secara alami. Bayangan dan langit biru terlalu banyak menghasilkan cahaya biru, sehingga membuatnya terlihat kekuningan. Dan penjual gaun itu cuma mengonfirmasi kalau warna gaunnya hitam dan biru. Lalu, gaun itu terjual habis cuma dalam 30 menit setelah gambarnya viral. Perdebatan lain soal warna sepatu retro ini juga terjadi beberapa tahun kemudian. Warnanya hijau dan abu-abu kan? Mungkin pink dan putih? Wah, mungkin karena kualitas kamera, flash, dan cahayanya beda dari biasanya tuh. Saat fotonya diperbesar, ternyata gambar tangannya berwarna kebiruan. Gambar ini bisa kelihatan berlainan bagi masing-masing orang, tergantung pada kepekaan mata kita terhadap cahaya dan mekanisme otak dalam mengisi celah informasi visual. Padahal sebetulnya warna sepatunya itu pink dan putih. Stroberi ini kelihatan merah nggak sih? Warna aslinya abu-abu dan hijau loh. Foto ini bisa ngilangin semua warna merahnya. Dan kamu masih bisa ngelihat warnanya karena efek konstansi warna. Otak terkadang bisa mengabaikan informasi dari warna cahaya. Otak kita udah tahu bentuk stroberi dan warnanya memang seharusnya merah. Jadi, dia menginstruksikan kita untuk melihatnya sesuai asumsi. Saat astronot mengupload foto gumuk pasir ini, para netizen langsung mengiranya sebagai lubang, jadi nggak terlihat seperti bukit. Dan saat fotonya dibalik, mereka baru bisa ngelihat gumuk dalam pola acak. Ternyata, otak kita mengira posisi matahari searah dengan pukul 1, sehingga cahayanya berasal dari sisi kanan atas, padahal sumbernya berasal dari sisi kiri atas. Jadi, setelah fotonya dibalik, otak kita jadi lebih terbiasa dengan gambarnya. Ada beberapa titik hitam yang terlihat di gambar ini. Totalnya ada 12, tapi kebanyakan orang nggak bisa melihatnya secara bersamaan.
Semua titiknya memang kelihatan jelas, tapi kita cuma bisa ngelihatnya satu persatu dengan penglihatan sentral. Penglihatan periferal kita nggak begitu bagus, jadi otak perlu mengisi kekosongan informasi. Bagian putih di antara garis abu-abu membuat titiknya terlihat lebih terang dari aslinya. Kemudian, otak mengasumsikan warnanya lebih abu-abu sehingga titiknya nggak terlihat. Kayaknya salah satu dari mereka kelihatan 2 kali lebih tinggi ya, padahal sih sama aja. Mereka cuma ada di ruangan Ames. Efek ini pertama kali ditemukan oleh seorang ahli penyakit mata asal Amerika pada tahun 1940-an. Di sini kita perlu ngelihat objek melalui lubang jarum di dalam ruang mirip persegi, padahal bentuk aslinya trapesium. Dinding dan plafonnya dibuat miring, sehingga mata kita akan ngelihat salah satu dari mereka lebih tinggi, bahkan saat keduanya bergerak. Kalau kamu punya rel kereta mainan, kamu pasti akan tahu cara kerja ilusi yang satu ini. Ambil 2 potongan rel berukuran sama, kemudian sejajarkan. Salah satunya kelihatan lebih panjang karena otak kita ngebandingin 2 sisi objek yang sejajar. Dengan kata lain, otak ngebandingin sisi kanan rel yang ada di kiri dengan sisi kiri rel yang ada di kanan. Saat kamu ngebandingin kotak A dan B dalam ilusi bayangan kotak-kotak ini, kotak A akan kelihatan jauh lebih gelap dari yang B. Bener kan? Otakmu menganggap silinder ini bisa menghasilkan bayangan pada papan, sehingga bisa menggantikan warna lain yang dianggapnya ada. Kalau kamu masih belum yakin dengan kesamaan warnanya, coba deh pakai pemilih warna pada program pengedit foto. Dalam ilusi Ebbinghaus, 2 lingkaran di tengah set lingkaran ini berukuran sama. Dan ternyata, cara kita ngelihat ukuran objek juga dipengaruhi konteks. Lingkaran yang dikelilingi oleh lingkaran besar kelihatan lebih kecil, dan lingkaran yang dikelilingi lingkaran kecil kelihatan lebih besar. Di gambar ini ada 12 lingkaran ungu, dan kamu perlu menatap tanda plusnya aja. Saat salah satu lingkaran ungu menghilang selama sepersekian detik, lingkaran hijau kemudian muncul. Dan perlahan, lingkaran ini ngilangin satu persatu lingkaran ungu sambil berputar. Inilah yang dinamakan dengan efek after image. Sel batang di dalam sel kerucut mata mengimbangi hilangnya lingkaran ungu yang terjadi secara konstan. Kedua sel ini mengganti warnanya dari ujung spektrum lain, yaitu warna hijau. Salah satu tipe ilusi optik yang paling umum ditandai dengan gambar diam yang terlihat bergerak. Untuk membuatnya, kamu perlu bikin pola warna yang sangat kontras. Warna ini bisa mengaktifkan sinyal saraf secara bersamaan. Kemudian, efek gerakan palsu akan muncul. Ilusi dinding kafe pertama kali diteliti pada akhir abad ke-19. Pola ubin dinding kafe punya garis lurus sejajar dengan garis putus-putus di sela-selanya. Garis hitam dan putih ini kelihatan miring karena berbagai tipe neuron bereaksi pada warna gelap dan cerah. Beberapa bagian dari garis putus-putusnya juga kelihatan lebih terang. Nah, saat ada kontras seperti ini, bentuk objek akan terlihat nggak simetris. Ada berapa corak abu-abu yang terlihat di bar ini? Yang benar 11. Bukanlah, bar yang di tengah cuma punya satu warna konstan. Backgroundnya aja yang bikin kamu ngelihat lebih dari satu abu-abu. Kalau nggak percaya, tutupi aja bagian atas dan bawah barnya. Bisa kamu bedain nggak nih, bentuk mana yang warnanya lebih gelap, yang A atau yang B? Bentuk A kelihatan lebih gelap kan? Tapi sebetulnya keduanya sama persis. Kamu bisa nutup bagian tengahnya untuk mastiin kok. Ilmuwan masih belum tahu alasan dibalik ilusi ini, tapi menurut salah satu teori, otakmu kemungkinan telah menangkap sinyal dari fotoreseptor di matamu. Sel yang paling aktif menurunkan aktivitas sel di sekitarnya hingga menghasilkan kontras yang sebetulnya cuma ilusi. Cari kotak yang paling gelap di gambar ini ya. Mau kamu pilih kotak manapun, jawabannya nggak ada yang benar. Semua warnanya sama aja tuh, tapi backgroundnya beda-beda. Kita lanjut, kamu mau mainin buah catur yang warna hitam apa putih? Dipilih, dipilih, dipilih. Kalau gini mana bisa milih, kan warnanya sama semua. Kamu udah terkecoh sama background dan cara pandangmu sendiri. Di gambar ini kamu bisa ngelihat berapa warna?
Kalau aku sih ngelihatnya 4. Sebetulnya cuma 2 aja kok, merah sama hijau. Ilusi ini terbentuk karena di situ ada berbagai warna dan sebagiannya dikelilingi oleh kotak putih. Tapi ada juga yang dikelilingi kotak hijau. Oh ya, menurut sains, putih itu nggak termasuk warna loh, karena di dalamnya sudah ada perpaduan semua warna. Tebak gambar ini ya, sisi mana yang lebih gelap? Jelas bukan sisi yang kanan lah, semua coraknya sama aja dan kotak di sebelah kanan kelihatan lebih gelap karena backgroundnya hitam. Waduh, mejanya miring ke kanan tuh, bentar lagi pasti ambruk. Emang beneran gitu ya? Enggak dong, malahan posisinya sangat lurus. Arsiran miringnya udah bikin efek miring ini, kedua bentuknya sama-sama paralel kok. Cek aja pakai penggaris. Ada berapa potongan yang bisa kamu lihat di persegi ini? Jawabannya nggak ada. Kotak buatan Walter Ehrenstein ini emang mantul banget. Kelihatannya melengkung kan? Karena kotaknya ditaruh di dalam pola lingkaran konsentris. Meja mana yang kamu pilih? Yang persegi atau yang persegi panjang aja? Bebas, pilih aja semaumu. Kan bentuk dan ukuran mejanya sama persis. Ini adalah ilusi ponzo klasik. Garis hijau mana yang lebih panjang? Yang di depan. Tapi cuma bohong. Kedua garisnya sama panjang kok. Ilusi ini bisa terbentuk karena otakmu menginterpretasikan gambarnya dalam perspektif. Padahal kan itu cuma gambar 2 dimensi biasa. Asik, ada biang lala. Kita naik yuk. Menurutmu, gerakannya akan searah jarum jam atau berlawanan nih? Yah, biang lalanya nggak bisa gerak. Ya iyalah, kan cuma gambar statis. Ilusi kali ini gampang aja kok. Sebutin warnanya secara cepat. Kamu perlu sabar biar bisa fokus sama warnanya tanpa perlu membaca katanya. Otak kananmu padahal udah menginstruksikan untuk nyebutin warnanya aja, tapi otak kirimu malah pengen baca katanya aja. Kondisi ini dikenal sebagai efek Stroop dan bisa dipakai untuk ngetes konsentrasi saat bekerja. Apa kamu bisa nemu semua titik abu-abu di perpotongan kotaknya? Gak perlu nyariin yang gak ada lah, nanti kamu nyesek sendiri loh. Kondisi ini dinamakan ilusi Great-Hermann. Otakmu udah ngecoh matamu dengan titik abu-abu ini karena area sekitarnya berwarna gelap. Kalau kamu amati baik-baik, semua titiknya akan lenyap. Ilusi klasik yang satu ini bernama kubus Necker dan ditemukan pertama kali pada abad ke-19. Menurutmu, sisi birunya berada di dalam kubus atau cuma di atasnya? Lalu gimana dengan posisinya? Di sebelah samping atau di baliknya sih? Gak ada jawaban yang benar. Gimana dengan gambar ini? Cuma bentuk geometri biasa atau ada pesan rahasianya? Di situ ada kata Eureka. Kamu mau naik helikopter ya? Pilih yang baling-balingnya paling panjang aja. Gak ada, keduanya sama panjang kok. Tuh kan, area di sekitar helikopter pasti udah bikin kamu terkecoh. Aku punya sulap nih, coba deh ubah foto negatif ini menjadi gambar berwarna dengan kekuatan otakmu. Perhatiin titik di bagian tengah cewek ini selama 30 detik. Kalau udah, segera alihkan pandanganmu ke tengah area putih di sebelah kanan. Lalu, kedipin matamu beberapa kali. Fotonya jadi berwarna nggak? Kalau enggak, coba deh lihat gambar negatifnya lebih lama lagi atau ubah posisi dudukmu dari monitor. Ilusi ini disebabkan oleh retina yang terlalu distimulasi. Sel yang ngelihat bagian tergelap gambar malah nggak begitu terpengaruh. Kalau kamu menatap ke arah lain, sel ini bereaksi paling kuat sehingga gambar yang terlihat malah kebalikannya.
Ilusi optik yang mengandung makna ganda bisa ngungkapin kepribadianmu loh. Gambar apa yang kamu lihat? Kalau yang terlihat pertama gambar wajah cowok, berarti kamu orangnya realistis dan sangat apa adanya. Kamu mempercayai orang lain dan bisa mengandalkan mereka, baik di tempat kerja maupun kehidupan personalmu. Kamu juga mudah akrab dengan orang baru. Kalau kamu ngelihat kata liar atau pembohong, tandanya kamu suka menggali makna yang tersirat dalam berbagai hal. Kamu gak gampang percaya dengan orang lain, dan dalam kondisi normal pun, kamu tetap waspada dengan peristiwa dadakan. Ada berapa panda yang bisa kamu lihat di gambar ini? Kalau cuma 2, berarti kamu orangnya ambisius dan sangat berorientasi pada tujuan. Dan tiap kali bikin rencana, kamu selalu berusaha mewujudkannya. Selain itu, kamu cenderung blak-blakan dan selalu mengutarakan isi pikiranmu. Kalau kamu bisa ngelihat 5 panda atau lebih, berarti kamu sangat kreatif. Kamu selalu bisa ngelihat detail kecil yang gak teramati oleh orang lain. Plusnya lagi, inspirasimu bisa bersumber dari banyak hal, termasuk dari peristiwa sehari-hari. Menurutmu, gambarnya kelihatan mirip apa nih? Kalau menurutmu mirip mata raksasa, artinya kondisi hidupmu sudah stabil dan memuaskan. Kamu punya rumah, pekerjaan, dan tempat favorit yang gak akan kamu lepas begitu aja cuma demi jalan hidup baru yang gak pasti. Kalau kamu ngelihat pemandangan hijau atau kawah gunung berapi, berarti kamu pengen banget berpetualang. Pokoknya udah gak sabar deh pengen traveling lagi. Makanya kamu akan ngerasa super was-was saat harus menetap dan gak bisa jalan-jalan keliling dunia. Kita lanjut ke ilusi berikutnya. Apa yang pertama kali kamu lihat? Wajah cewek ini ya? Berarti kamu orangnya sangat perasa dan berhati lembut. Kamu masih sulit menerima kepergian seseorang yang udah bikin kamu bahagia. Lambat laun, hidupmu pasti akan lebih baik. Yang udah berlalu sebaiknya relain aja. Kalau kamu ngelihat siluet pria yang sedang menikmati pemandangan, berarti kamu sedang bimbang dengan hidupmu sendiri. Kamu tahu kok, kalau kamu perlu berubah agar hidupmu lebih bahagia. Tapi kamu sendiri masih bingung harus mulai dari mana. Mulai aja dulu, kesempatanmu terbuka lebar. Kalau yang ini beneran menjebak. Kalau gambarnya kelihatan seperti pemandangan dan penunggang kuda, berarti kamu cenderung ekstrovert daripada introvert. Kamu memang suka dengan waktu sendirimu, tapi seringnya kamu ngerasa perlu ditemani orang lain. Selain itu, kamu orangnya seru, gampang bergaul, dan mudah diajak kerjasama. Tapi kalau kamu ngelihat gambar serigala ini, tandanya kamu lebih introvert daripada extrovert. Kamu nyaman-nyaman aja sih saat sedang sendirian dan gak ada temen ngobrol. Plusnya lagi, kamu orang yang bertanggung jawab dan mengharapkan agar orang lain bisa menghargai jerih payahmu sendiri.